baru nanti kita melakukan tindakan. Nah, nanti pada saat kita lakukan perawatan luka, ya. Nah, di sini nanti kita cek dulu kaitan dengan luka daripada si pasien, ya. Nah, biasanya kadang-kala kalau misalkan balutannya agak sulit untuk dilepaskan, boleh nanti sambil diguyur, ya. Nah, ini kita lepaskan dulu balutannya. Kemudian kita ambil pinset, ya. Nah, kemudian kita buka. Nah, ini kan agak sedikit tempel ya, misal, ya. Berarti ini boleh sambil diguyur, ya. Nah, diguyur, ya, untuk membuka si balutannya itu sendiri, ya. Nah, itu saat diguyur. Kemudian, ya, setelah diguyur, baru nanti kita sambil diobservasi kaitan dengan lukanya. Tadi misal, ya, gambarannya seperti ini, ya. Kita kaji dulu kaitan dengan warna dasar lukanya, apakah merah, hitam, dan kuning. Kemudian dilihat apakah nanti ada gua ataupun tidak, ya, yang warna-warna kekuningan. Kemudian dilihat juga untuk mengkaji luas lukanya, ya. Nah, di sini ada penggaris luka, ya. Kita ukur di mana ya yang bolong tuh. Tadi lihat gambar yang kakinya bolong. Nah, ini bisa ya. Nah, berarti nanti kita harus kaji panjangnya berapa senti, ya. Nah, atau dilihat di sini panjangnya berapa senti, lebarnya berapa senti, termasuk untuk kedalaman yang sama seperti yang kemarin mengkaji kaki diabetik, ya. Nanti kedalamannya juga harus kita kaji. Nah, ini nanti kita bisa sambil dokumentasi. Kenapa mau perlu dokumentasi, ya? Tapi tetap kita harus sampaikan dulu ke pasien, ya, untuk mendokumentasikan setiap hari progresnya seperti apa, ya. Misalkan hari pertama seperti ini, besoknya seperti apa, dan seterusnya sampai dengan lukanya itu bisa menutup dengan sempurna, ya. Nah, kemudian kalau misalkan sudah dikaji, ya, selanjutnya kita akan bersihkan luka, ya, dengan menggunakan air, ya, atau boleh juga dengan menggunakan NaCl, ya. Nah, ini kita guyur. Ini kecil ya. Nah, ini kita guyur untuk lukanya, ya, basahi dulu, ya, dengan menggunakan air ataupun NaCl. Kemudian kita siapkan untuk sabun luka yang biru, ya. Nah, ini untuk sabun lukanya. Nah, kemudian nanti kita enggak perih tak, Pak? Hah? Enggak perih. Enggak. Udah mati Mas. Kan dia sudah Jaringannya mati, ya. Nah, kita bersihkan untuk lukanya sambil digosok, ya. Tetapi harus hati-hati, ya. Apalagi kalau misalkan lukanya udah bolong seperti itu, gitu ya. Nah, jadi harus kita bersihkan untuk lukanya, ya. Kalau misalkan di bawah, ya kita bersihkan juga untuk si lukanya itu tadi, ya. Nah, kemudian setelah dibersihkan, ya, digosok, ya, Cuman dengan manis-manis menggunakan aja, sabun, ya. Selanjutnya nanti kita guyur kembali, Itu Caca guyurin. ya. Nah, guyur kembali untuk si lukanya, ya, untuk dibersihkan, ya. Nah, ini juga sama, kita bersihkan. Nah, kemudian setelah dicuci, ya, baru nanti kita selanjutnya bersihkan lagi dengan menggunakan cairan PHMB. Coba di SOP saya agak sedikit lupa, dikeringkan dulu baru pakai PHMB atau Kinda. langsung pakai PHMB. Kinta. Di SOP-nya. Tadi kan sudah dibilas dengan air, kemudian kita tuangkan PHMB, ya, bersihkan lagi dengan menggunakan cairan PHMB. PHMB itu banyak tipenya, ada yang tipe cair seperti ini atau juga yang tipe spray, ya. Nah, ini juga sama, ya. Itu kayak alkohol, Pak. Nah, antiseptik, ya, bentuknya dia sebagai antiseptik, ya. Kalau misalkan bentuknya cair seperti ini, ya, boleh kita ambil kasa.
Nanti Ica pakai dulu. Biar Nah ini boleh ya kita tuang untuk yang PHMB-nya, kemudian sambil dikompres, tunggu dulu ya. Nah ini fungsi daripada PHMB itu adalah untuk melunakkan juga jaringan-jaringan yang tadi, apalagi yang sudah hitam gitu ya. Nah ini nanti akan memudahkan pada saat nanti dilakukan debridement ya. Nah, kemudian setelah dicuci dengan PHMB, kemudian cuci kembali ya dengan menggunakan NaCl. Nah, setelah dicuci kembali dengan menggunakan NaCl, selanjutnya ya kita lakukan debridement. Bentar, dikeringkan dulu apa langsung di? Nah, ini baru keringkan dulu ya. Dikeringkan. Nah, kemudian sambil siapkan gunting jaringannya. Nah, ambil gunting jaringan. Kemudian kita lakukan debridement. Nah, jadi kalau ada luka-luka, nah ini contohnya, ini juga lagi melakukan debridement. Nah ini ya jaringan-jaringan yang tinggal diangkat, Diambilin ya Pak ya? yang tinggal ditarik itu sambil diambilin. Nah ini kan contoh ya. Nah ini sambil dilakukan debridement. Nah ini buat Ica. Ya. Nah itu sambil dilakukan debridement ya untuk luka-luka yang memang harus diangkat ya, jaringan hitam yang matinya ya diambil. Nah kemudian baru nanti setelah di debridement kita lakukan pembersihan kembali ya. Nah untuk membersihkannya kita sama seperti nanti dengan perawatan luka ya. Jadi siapkan ini, kita bersihkan kembali dengan menggunakan kasa. Nah kita bersihkan dari yang kotor, dari yang bersih ke yang kotor ya. Nah ini kan yang bersih, ya tergantung nanti lukanya ya. Pokoknya dibersihkan dari area yang bersih ke area yang kotor ya. Kemudian ambil lagi boleh. Nah, kemudian kita bersihkan kembali. Nah setelah dibersihkan baru nanti kita keringkan ya. Nah kemudian setelah dikeringkan baru nanti kita berikan mulai dari primary dressing sampai dengan secondary dressingnya ya. Siapkan, misal oh ini lukanya kan seperti ini gitu ya, berarti mulai ya siapkan salep ya. Atau kalau misalkan ada cotton bud boleh pakai cotton bud ya, atau kalaupun tidak ada boleh nanti dengan kasa saja. Nah ini kita ambil ya, karena lukanya warna dasarnya hitam ya, jadi kita menggunakan metcovazin yang hijau ya, atau yang reguler ya. Nah diberikan salep ya sampai dengan merata ya. Kemudian setelah diberikan salep, karena kemungkinan banyak cairannya, kita ambil tadi ya yang foam ya, ambil foamnya, kemudian kita lapisi ya. Nah ini lapisi untuk lukanya. Nah kemudian baru nanti kita siapkan untuk yang, kalau misalkan masih banyak seperti ini ya, boleh nanti dilapisin lagi setelah foam ya, dilapisi dengan menggunakan tadi ya wool, orthopedic wool, itu nanti dilapisin lagi ya. Bentuknya dia sama kasa tapi dia lebar. Nah kurang lebih seperti ini ya. Kalau ini kan kain, nah kalau itu mah kapas ya, bentuknya kapas ya. Nah nanti tinggal ditutup saja, ditutup kembali, kemudian nah sampai dengan nuh gitu ya. Nah baru nanti terakhir setelah diberikan orthopedic wool, kita ini ambil yang baru atau ini yang hitam ya. Ya. Nah, kemudian baru nanti kita lapisi ya. Boleh dengan menggunakan kasa, boleh juga dengan menggunakan elastis bandage ya. Kamu mau buka ini kok? Katanya kamu mau buka perawatan bukan? Tidak jadi. Nah baru nanti kita
gulung ya. Nah, sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kalau sudah digulung, kita gunting ya. Nah, kemudian baru nanti kita rapihkan kembali. Nah, kalau pakai ini udah enak, nggak usah pakai plester ya, karena dia nanti langsung nempel. Ya, jadi lukanya bagus. Nah, ini nanti banyak macamnya ya. Ada yang kadang suka gambar-gambar ya, ada kartun-kartunnya juga ada. Kebetulan kayaknya yang ini mah polosan semua. Ya, nah itu nanti setelah dibersihkan, dirapikan, kemudian kita rapikan kembali alat-alatnya. Udah, Pak.